Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Nah, materinya itu yaitu tekanan. Tekanan itu terdiri atas beberapa di antaranya yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat cair, yaitu tentang hukum Archimedes. Tapi di dalam tekanan zat cair pun terdiri dari beberapa materi, yaitu hidrostatis, azas bejana berhubungan, dan hukum Pascal, dan hukum Archimedes yang mau kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak semuanya tolong disimak dan diperhatikan dengan seksama ya. Nah, sebelum kita belajar, kita perlu tahu dulu nih, hukum Archimedes itu bagaimana sih? Kok bisa ada? Kok bisa berlaku sih di tekanan zat cair? Nah, kita belajar dulu ya, bagaimana sih asal-usul adanya hukum Archimedes dalam pelajaran IPA. Hukum Archimedes itu berbunyi, benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesak atau dipindahkan. Penemuan ini secara tidak sengaja ketika raja diminta untuk membuktikan kecurigaannya bahwa mahkotanya itu tidak sepenuhnya murni dari emas. Nah, Archimedes ini diminta oleh raja untuk membuktikan, "Hei Archimedes, apakah mahkotaku ini terbuat dari emas murni yang semuanya 100% emas?" Nah, Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota karena tidak bisa mengukur volume mahkota tersebut. Ketika Archimedes merasa kehabisan cara, ia mandi berendam di bak mandi dan mengamati ada air yang tumpah dari bak mandi tersebut. Seketika itu Archimedes berteriak, "Erika, Erika!" Nah, Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak mandi. Melalui temuan tersebut, Archimedes membuktikan bahwa mahkota raja terbuat dari emas dicampur perak. Nah, akhirnya raja pun marah sehingga raja menghukum mati orang yang membuat mahkotanya tersebut karena raja merasa dibohongi dengan mahkotanya yang tidak 100% terbuat dari emas. Nah, itu dia asal-usul adanya hukum Archimedes yang sekarang berlaku di dalam tekanan zat cair pada IPA. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, dengan adanya zat cair, maka benda yang dicelupkan ke dalam zat cair ada kemungkinan 3 posisi, yaitu yang pertama, terapung. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Yang kedua, posisi benda yaitu melayang. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, yang ketiga yaitu tenggelam. Jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, untuk memudahkan pemahaman anak-anak semuanya, hari ini kita akan praktek bagaimana sih jika sebuah telur dicelupkan ke dalam air, apakah telur itu akan tenggelam, mengapung, atau melayang. Nah, hari ini Ibu akan praktek, tolong anak-anak semuanya saksikan dengan seksama, dan jika ada pertanyaan, nanti tulis dulu pertanyaannya baru ditanyakan setelah Ibu selesai praktek ini ya. Nah, di sini Ibu punya 3 gelas nih. 3 gelas kosong ini kita jadikan sebagai tempat zat cair. Nah, zat cairnya itu kita isi dengan air. Masing-masing semuanya kita isi air. Nah, lalu kita masukkan massa jenis bendanya. Benda yang kita pakai hari ini adalah telur. Nah, kita masukkan telurnya ke gelas yang pertama.
Sudah? Nah, lalu kita tambahkan garam ke dalam gelas yang kedua. Kita aduk. Tambahkan garam lagi. Setelah itu, kita masukkan telur lagi. Lalu untuk gelas yang ketiga, kita juga tambahkan garam. Nah, garam di gelas ketiga kita tambahkan lebih banyak ya daripada gelas yang kedua. Kita tambahkan. Lalu kita masukkan pula telur. Nah, semuanya udah perhatikan kan bagaimana ibu praktek zat cair itu bisa membuat zat padat mengapung, melayang, dan tenggelam. Kesimpulannya adalah sebelum air diberi garam, posisi telur tenggelam di dasar gelas. Ini menunjukkan bahwa massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Jadi bisa dibilang telurnya itu lebih berat daripada massa jenis airnya. Nah, dengan menambahkan garam ke dalam air akan menambah kepekatan air sehingga memperbesar massa jenis air. Nah, hal ini menyebabkan telur sedikit demi sedikit akan naik ke atas. Ketika massa jenis air sama dengan massa jenis telur, artinya berat telur dengan berat airnya itu sama. Jadi telur akan melayang seperti gelas yang kedua ini. Nah, semakin banyak penambahan garam, semakin besar massa jenis air sehingga telur akan semakin naik dan akhirnya terapung. Nah, semuanya paham? Nah, kalau sudah paham, boleh langsung bereskan bukunya. Nah, kalau yang belum paham, coba ibu mau tahu belum pahamnya itu di mana. Kalau misalnya pengen praktek sendiri di rumah, boleh ya. Ini bahan-bahannya cuma air, gelas, garam, sendok, dan telur. Nah, nanti apa yang ibu praktekkan hari ini coba kalian tiru di rumah. Dan kalau misalnya kalian sudah tiru, kalian buat kesimpulannya, lalu tulis di buku latihan sebagai pekerjaan rumah. Nah, ibu cukupkan dulu ya pembelajaran tentang materi IPA tekanan zat cair hari ini. Semoga kalian bisa mengenang pelajaran ini di long term memory kalian. Jadi, kalian akan selalu mengingat materi ini sebagai pelajaran yang bermakna. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.